Bismillahirrahmanirrahim. Wasulusani fardu arba'atin. Jadi insyaallah kita masih melanjutkan masalah paroid, pembagian harta warisan. Wasulusani, bagian 2/3. Fardu arba'atin, bagian pasti 2/3. Arba'atin, yaitu untuk 4 orang. Jadi 4 orang tersebut mendapatkan bagian pasti 2/3. Di antaranya yang bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 al-bintaini, yaitu 2 anak perempuan, pak aksaro atau lebih dari 2. Misalkan anak perempuan si mayit lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Bintaini bisa mendapatkan bagian 2/3. Atau misalkan anak perempuan tersebut lebih dari 2, 3 atau 4 dan seterusnya. Jika bintain tersebut, dengan syarat bintain tersebut tidak berbarengan dengan ibnu. Bintain tersebut tidak berbarengan dengan anak laki-laki si mayit. Jika bintain 2 anak perempuan atau lebih berbarengan dengan ibnu, maka bintain 2 anak perempuan atau lebih menjadi asobah bil ghair. Sisa, jadi bisa mendapatkan harta warisan tapi sisa habis membagikan harta warisan, jadi asobah bil ghair. Asobah bil ghair terkadang mendapatkan warisan, terkadang tidak, tergantung nanti pembagian harta warisan. Jadi bintain 2 anak perempuan atau misalkan lebih, si mayit mempunyai 2 anak perempuan atau lebih, maka si 2 anak perempuan tersebut bisa mendapatkan bagian 2/3 dengan syarat tidak berbarengan dengan anak laki-laki si mayit. Jika berbarengan dengan anak laki-laki si mayit, maka bintain 2 anak perempuan tersebut menjadi asobah bil ghair. Contoh, misalkan mayit meninggalkan bintain 2 anak perempuan berbarengan dengan ibnu ibnin, cucu laki-laki dengan laki-laki. Berarti misalkan mengambil dari masalah makhrajiyah. Berarti asal masalah makhrajiyah 3. Bintain bisa mendapatkan 2/3 dikali 3 sama dengan 2. Sisa dari 3 yaitu 1. Jadi bintain 2 anak perempuan atau misalkan lebih bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 jika tidak berbarengan dengan ibnun, jika tidak berbarengan dengan anak laki-lakinya si mayit. Kalau misalkan berbarengan dengan anak laki-laki si mayit, maka bintain 2 anak perempuan tersebut menjadi asobah bil ghair. Dalam firman Allah, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna sulusama tarok. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna sulusama tarok. Yang seterusnya, wa bintayil ibni, orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 bintayil ibni. Arti bintayil ibni 2 anak perempuan dari anak laki-laki. Maksudnya 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi kalau misalkan ada cucu perempuan tersebut ada 2 misalkan. Cucu perempuan tersebut ada 2. Maka cucu perempuan tersebut ada 2 atau misalkan lebih, cucu perempuan tersebut bisa mendapatkan bagian 2/3. Diulang. Jadi wa bintayil ibni 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan tersebut dari anak laki-laki. Cuman cucu perempuan tersebut ada 2 atau misalkan pak aksaro lebih. Maka cucu perempuan tersebut bisa mendapatkan bagian pasti 2/3. Akan tetapi dengan beberapa syarat.
Di antaranya bintayil ibni bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 dengan syarat yang pertama tidak terdapat ibnu, tidak terdapat anak laki-laki. Jadi kalau misalkan bintayil ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, masih terdapat ibnu, masih terdapat anak laki-laki, maka bintayil ibni menjadi mahjub. Bintayil ibni menjadi gugur, tidak mendapatkan bagian warisan. Tapi kalau misalkan bintayil ibni masih ada bintun, jadi masih ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, akan tetapi si mayit mempunyai anak perempuan, maka maka bintun mendapatkan bagian 1/2 dan bintayil ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, mendapatkan 1/6. Mendapatkan 1/6. Jadi syarat bintayil ibni, cucu perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 dengan syarat yang pertama bintayil ibni tidak berbarengan dengan ibnun, tidak berbarengan dengan anak laki-laki. Jika berbarengan dengan anak laki-laki, maka bintayil ibni menjadi mahjub, menjadi gugur. Tapi kalau misalkan bintayil ibni berbarengan dengan bintun, berbarengan dengan anak mayit, dengan anak perempuan si mayit, maka bintayil ibni mendapatkan bagian 1/6, terus bintun mendapatkan bagian 1/2. Nah, yang pertama saudara. Tapi kalau misalkan bintayil ibni berbarengan dengan 2 anak perempuan si mayit. Kalau misalkan tadi berbarengan dengan 1 anak perempuan, berbarengan dengan 1 anak perempuan. Tapi kalau misalkan bintayil ibni 2 cucu perempuan dari anak laki-laki berbarengan dengan anak mayit tersebut perempuan, tapi anak mayit yang perempuan tersebut ada 2. Anak perempuannya ada 2, maka bintayil ibni menjadi mahjub. Bintayil ibni menjadi gugur bagiannya dari 2/3. Nah. Jadi kalau misalkan bintayil ibni berbarengan dengan ibnu, dengan anak laki-laki, maka bintayil ibni menjadi mahjub, menjadi tidak mendapatkan bagian warisan. Tapi kalau misalkan bintayil ibni berbarengan dengan bintun, dengan 1 anak perempuan dari si mayit, maka bintun mendapatkan 1/2, bintayil ibni mendapatkan bagian 1/6. Tapi kalau misalkan bintayil ibni berbarengan dengan bintain, berbarengan dengan 2 anak perempuan si mayit, maka bintayil ibni menjadi mahjub. Nah. Yang seterusnya, bintayil ibni bisa mendapatkan bagian waris 2/3 tidak berbarengan dengan ibnu ibnin, tidak berbarengan dengan anak laki-lakinya dari laki-laki, maksudnya tidak berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat. Maka kalau misalkan berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak yang laki-laki, maka bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, menjadi asobah bil ghair. Jadi kalau misalkan bintayil ibni berbarengan dengan ibnu ibnin, berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bintayil ibni menjadi asobah bil ghair. Contoh, misalkan mayit meninggalkan bintai ibni, ambil masalah makhrajah, berbarengan dengan akhun li'ab. Berarti kalau misalkan bintayil ibni berbarengan dengan akhun li'ab, asal masalah 3. 2/3 dikali 3, nah sama dengan 2. Berarti akhun li'ahin menjadi baki di 1. Bintayil ibni, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki bisa berbarengan, bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 dengan beberapa syarat tadi yang sudah disebutkan.
Nah, wapi badinusahi wabanatul ibni, tapi di dalam sebagian redaksi matan menggunakan lapad wabanatil ibni, bukan bintayil ibni. Jadi kalau misalkan banat jama taksir dari lapad bintun. Jama taksir dalam alfiah afilatun afulun summa fi'lah summa ta'afalun jumu'u kilah. Yang seterusnya orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 2/3, yaitu diantaranya wal ukhten minal abwal Wal ukhten minal abwal saudara perempuan si mayit yang seibu sebapak. Pak Aksaro, wal ukhten 2 saudara perempuan si mayit yang seibu sebapak, Pak Aksaro atau misalkan lebih. Jadi orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 diantaranya saudara perempuan si mayit. Misalkan si mayit mempunyai adik atau mempunyai kakak, tapi adik tersebut atau kakak tersebut 2 perempuan Pak Aksaro atau lebih. Si mayit mempunyai saudari 2 perempuan entah lebih, maka saudari perempuan tersebut mendapatkan bagian pasti 2/3, akan tetapi dengan beberapa syarat. Di antaranya tidak terdapat abun. Kalau misalkan masih terdapat abun, masih terdapat ayah, terdapat bapak, maka ukhten, saudari perempuan si mayit menjadi mahjub, menjadi tidak mendapatkan harta warisan. Kalau misalkan ukhten minal abwal, saudari perempuan si mayit dari jalur ayah dan ibu, saudari perempuan si mayit yang sekandung, ketika berbarengan dengan jadun, ketika berbarengan dengan kakek, maka ada permasalahan yang lain. Nah, jadi permasalahan itu permasalahan tersendiri, nanti dibahas di dalam kitab Rohbiyah. Dibahas di dalam kitab khusus paroid. Kalau misalkan ukhten berbarengan dengan jadun, maka ada masalah tersendiri. Yang seterusnya, ukhten minal abwal dua saudari perempuan dari si mayit bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 dengan syarat tidak berbarengan dengan ibnun, atau misalkan tidak berbarengan dengan ibnin, tidak berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau tidak berbarengan dengan ibnun. Kalau misalkan si mayit mempunyai 2 saudari perempuan yang sekandung, akan tetapi si mayit masih mempunyai anak, maka ukhten, saudari perempuan si mayit menjadi mahjub, menjadi tidak mendapatkan harta warisan. Yang kedua, misalkan ukhten minal abwal dua saudari perempuan si mayit, akan tetapi si mayit tersebut masih mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ukhten minal abwal, maka 2 saudari perempuan yang seayah seibu yang sekandung menjadi mahjub, menjadi gugur, menjadi tidak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau misalkan ukhten minal abwal, saudari perempuan yang sekandung masih berbarengan dengan anak mayit, tapi anak mayit tersebut bintun, atau misalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ukhten minal abwal menjadi asobah ma'al goer. Menjadi asobah ma'al goer. Diulang. Kalau misalkan ukhten minal abwal maksudnya saudari perempuan yang sekandung dengan si mayit masih berbarengan dengan bintun, masih berbarengan dengan anak perempuan si mayit, atau berbarengan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, maka ukhten minal abwal menjadi asobah ma'al goir. Nah, yang terakhir, syarat ukhten minal abwal bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 dengan syarat tidak terdapat akhun syakik. Arti akhun syakik, tidak terdapat saudara laki-laki seayah seibu yang dari si mayit.
Jadi si mayit tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang seayah seibu, yang sekandung. Kalau misalkan masih terdapat akhun syakik atau akhun minal abwal saudara laki-laki yang sekandung, maka ukhtun syakikoh, saudari perempuan yang sekandung, menjadi asobah bil goir. Nah, menjadi asobah bil goir. Diulang. Kalau misalkan ukhten minal abwal dua saudari perempuan yang sekandung dengan si mayit, akan tetapi si mayit masih mempunyai ukhtun syakikoh, ukhtun minal abwal mempunyai saudara laki-laki yang sekandung, maka ukhten minal abwal atau ukhten syakikoh menjadi asobah bil goir, menjadi asobah bil goir. Kalau misalkan masih berbarengan dengan tun syakikoh, masih berbarengan dengan saudara laki-laki dengan si mayit. Nah, contoh, misalkan contoh mayit meninggalkan ukhtaini li abwal berbarengan dengan akhin li abin. Kita ambil masalah makhrojiyah karena masih banyak. Ada makhrojiyah, muwafakoh, mudaholah, mubayanah. Nah, ukhtain bisa mendapatkan bagian 2/3. Berarti kalau misalkan ukhtain li ab berbarengan dengan akhun li ab, asal masalahnya 3. Berarti 2/3 dikali 3 sama dengan 2. Berarti akhun li ab menjadi baki, menjadi sisa 1. Ukhtan li'ab, dua saudari perempuan yang sekandung dengan si mayit, bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 dengan beberapa syarat yang telah disebutkan tadi. Yang seterusnya, orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 yaitu wal ukhtaini minal ab aksaro. Wal ukhtaini ukhtun li'ab, saudari seayah. Nah, jadi saudari perempuan yang hanya jalur seayah. Orang tersebut ukhtan minal ab bisa mendapatkan bagian pasti 2/3, tapi dengan beberapa syarat. Jadi yang terakhir, orang yang bisa mendapatkan bagian 2/3 yaitu ukhtan minal ab, dua saudari perempuan si mayit tapi yang hanya jalur seayah, tidak sekandung, yang hanya jalur seayah. Nah, Pak Aksaro, entah saudari perempuan tersebut ada 2 atau misalkan lebih, tapi masih dengan beberapa syarat. Di antaranya tidak berbarengan dengan akhun syakik, tidak berbarengan dengan saudara laki-laki seayah seibu. Atau misalkan tidak berbarengan dengan ukhtun syakikoh, saudari dengan si mayit yang seayah seibu. Nah, kalau misalkan masih terdapat akhun syakik, maka ukhtaini minal ab menjadi mahjub, ukhtaini minal ab menjadi gugur. Tapi kalau misalkan ukhtaini minal ab, dua saudari perempuan dengan si mayit yang jalur seayah, berbarengan dengan ukhtun syakikoh, dengan saudari perempuan dengan si mayit yang sekandung, maka ukhtain minal ab hanya mendapatkan ukhtain bisa mendapatkan 1/2, dan mereka maksudnya ukhtain minal ab menjadi mendapatkan 1/6. Diulang, kalau misalkan ukhtain minal ab berbarengan dengan ukhtun syakikoh, maka ukhtan minal ab mendapatkan bagian 1/6. Kalau ukhtun syakikoh bisa mendapatkan bagian 1/2, ya, yaitu penyempurna dari 2/3 yang sering disebutkan dengan takmilatu sulusen. Tapi kalau misalkan ukhtan minal ab, dua saudari perempuan yang seayah atau misalkan bukan 2 lebih, berbarengan dengan bintun atau berbarengan dengan bintu ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ukhtun li'ab, saudari perempuan yang seayah, menjadi asobah bil goher,
asobah ma'al goer, menjadi asobah ma'al goer. Nah, perbedaan. Jadi yang terakhir ukhtain li'ab, dua saudari perempuan si mayit yang seayah, maka orang tersebut bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 dengan beberapa syarat. Di antaranya tidak berbarengan dengan akhun syakik, tidak berbarengan dengan ukhtun syakikoh, tidak berbarengan dengan bintun, tidak berbarengan dengan bintul ibni yang sudah tadi dijelaskan. Contoh, misalkan ukhtain li'ab, misalkan mayit meninggalkan ukhtaini li'ab berbarengan dengan akhawaini li'um. Ketika akhawaini ukhtaini li'ab berbarengan dengan kita ambil masalah dengan makhrajiyah. Makhrajiyah. Berarti asal masalah yaitu 3. Ukhtain li'ab bisa mendapatkan ukhtain li'ab 2/3 dikali 2 sama dengan 2. Nah, makhrajah asal masalah 3. Terus akhun li'ab menjadi bakti sama dengan 1. Jadi ukhtain li'ab, dua saudari perempuan yang seayah bisa mendapatkan bagian pasti 2/3 ketika dengan beberapa syarat tersebut. Wahada ingda inpiro dikulu minhuma an ikhwatihi. Bagian tersebut 2/3 ketika tidak berbarengan dengan ikhwatihina, tidak berbarengan dengan saudara laki-laki yang seayah, yang sekandung. Tadi sudah jelaskan. Kalau misalkan ukhtain minal ab berbarengan dengan saudara laki-laki yang sekandung, maka ukhtain minal ab menjadi mahjub, menjadi gugur. Paingka nama aku nadakarun pakodia zidna ala sulusen kama laukana asron wa zakaru wahidan palahuna asrotun minisni asro wa ya aksaru minas sulusa. Jadi paingkana ketika saudara laki-laki yang bersamaan dengan mereka, maksud mereka tersebut yaitu ukhtain, saudari perempuan, maka terkadang bisa mendapatkan lebih dari 2/3. Misalkan yang lebih dari 2/3, misalkan seperti ini. Misalkan ukhtain, saudari perempuan dari si mayit berjumlah 10 orang. Tapi yang laki-lakinya hanya berjumlah 1 orang. Saudara yang laki-laki hanya berjumlah 1 orang. Maka mereka, maksud mereka tersebut ukhtain, saudari perempuan dari si mayit bisa mendapatkan 10 dari 12. 10 dari 12 bagian. Dan itu bisa lebih banyak dari 2/3. Jadi ukhtain, saudari perempuan dari si mayit bisa mendapatkan bagian lebih. Waqad yanqusu kabintaini ma'al ibni, tapi terkadang binten, saudari perempuan dari si mayit bisa mendapatkan kurang dari 2/3. Misalkan seperti 2 anak perempuan dengan 2 anak laki-laki yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan ukhtain li'ab, saudari perempuan dari si mayit yang hanya jalur seayah, berbarengan dengan ukhtun syakikoh, berbarengan dengan ukhtun syakikoh, saudara laki-laki yang seayah seibu, maka saudara yang seayah seibu mendapatkan 1/2 dan ukhtain minal ab, saudari perempuan yang hanya jalur seayah hanya mendapatkan 1/6. Jadi terkadang bisa lebih kurang pendapatan saudari perempuan dari si mayit. Terkadang bisa mendapatkan lebih kurang dari 2/3. Bisa mendapatkan 2/3, bisa mendapatkan lebih kurang dari 2/3 ketika ukhtain minal ab berbarengan dengan akhun syakik, berbarengan dengan saudara laki-laki yang sekandung dengan si mayit. Wallahu a'lam bishawab.